Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi mukjizat. Menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari kata ijaz, yang merupakan bentuk masdar dari bentuk fiil, yaitu ajasa yujizu. Ajasa sendiri berasal dari kata ajasa yang berarti lemah. Adapun pengertian mukjizat menurut istilah yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran, pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kemudian, adapun fungsi dari mukjizat untuk membuktikan dan membenarkan kerasulan Rasul terhadap kaumnya sehingga memudahkan dalam memberikan hidayah bagi yang sadar, serta memecahkan sikap keras kepala orang yang menolaknya dan mengingkarinya. Maksud dari kemujizatan Al-Quran ini bukanlah untuk melemahkan lawan, namun dengan tujuan sebenarnya yaitu untuk menjelaskan kebenaran dan keautentikan Al-Quran, serta Rasul yang membawanya sekaligus menandakan kalau yang disampaikan oleh mereka untuk menyampaikan risalah dari Allah. Al-Quran merupakan mukjizat yang nyata bagi seluruh manusia yang menjadi bukti bahwasannya Al-Quran benar adanya semata-mata hanya datang dari Allah. Berbeda dengan mukjizat para nabi terdahulu yang hanya sebatas mukjizat indrawi saja, seperti halnya mukjizat Nabi Nuh berupa perahu yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang besar. Tongkat Nabi Musa yang beralih wujud menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah. Kesemuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing nabi ini. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat indrawi. Mukjizat jenis ini divariasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi. Secara umum dapat diambil contoh yaitu mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi, serta mukjizat nabi-nabi dari Bani Israel yang lain. Yaitu kedua, mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual dan rasional. Dalam kasus Al-Quran, sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiahnya yang rasional, dan oleh karena itu mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Dengan itu, secara garis besar, macam-macam mukjizat ialah mukjizat yang dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat bersifat materi atau indrawi, yang kedua mukjizat imaterial atau logis. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis yang pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat mereka menyampaikan risalahnya. Yang kedua, ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat bukan indrawi atau material, akan tetapi dapat dipahami akal karena sifatnya yang demikian. Ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran sangat berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Gaya bahasa Al-Quran sendiri membuat orang-orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Yang kedua, aspek berita gaib ditandai dengan 2 poin, yakni aspek berita gaib pada masa lampau dan aspek berita gaib pada masa mendatang. Adapun aspek berita gaib pada masa lampau, yakni salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadikan mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab pada saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Yang kedua, berita gaib pada masa mendatang, yakni peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Contohnya yakni peristiwa kemenangan umat Islam atas Quraisy dan kemenangan Romawi setelah kekalahannya dalam kemenangan umat Islam. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan korupsi, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyughul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia atau tentara Islam kehilangan sutra merah hasil ganimah di perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orang pun atau orang munafik berkata, barangkali Nabi mengambilnya, maka turunlah ayat itu. Quraisy Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut. Tidak mungkin dalam satu waktu seorang Nabi berkhianat, karena salah satu sifat mutlak Nabi adalah amanah. Termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta, rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Rashid Ridla mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabi-nabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikan meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan.